Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rahman Nugroho dengan NIM 1194021. Di sini saya ingin mempresentasikan atau ingin mengerjakan soal UTS jaringan akses nirkabel, di mana untuk soal UTS jaringan akses nirkabel ini disuruh untuk mensimulasikan membuat sebuah topologi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di mana untuk simulasi topologi jaringannya itu ada seperti ini, dimana ini ada cloud ini sebagai ISP atau Internet Service Protocol. Nah di sini bisa kita bayangin ya, untuk jaringan di sebelah sini nih jaringan yang ada di ITERA gitu. Misalkan ini jaringan yang ada di ITERA gitu. Nah ini server-server yang ada di ITERA, dan ini sebagai mahasiswa-mahasiswa yang lagi mengakses jaringan yang ada di ITERA. Nah, sedangkan yang ini itu mahasiswa yang berada di luar ITERA. Dia menggunakan jaringan nirkabel dengan menggunakan tower atau sel BTS. Nah, di sini nanti pada akhirnya itu mahasiswa yang di sini yang berada di luar ITERA dengan menggunakan BTS ini akan saling berkirim email dengan mahasiswa yang ada di dalam ITERA atau jaringan ITERA-nya sendiri. Nah, di sini ISP ini akan menghubungkan kepada router, dan router yang ada di BTS-nya ini disuruh menggunakan IP DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, di mana DHCP ini adalah dimana IP-nya itu yang diberikan oleh sel atau BTS-nya ini atau router yang diberikan ini. Nah itu dia harus DHCP atau dynamic, jadi dia tidak statik atau IP-nya bisa berganti-ganti dari HP-nya ini. Misalkan smartphone-nya Andi ini, nah dia dapat IP-nya itu tidak selalu sama dengan IP yang dia dapat pertama kalau misalkan dia kembali lagi ke cell tower ini. Jadi kalau misalkan IP statik itu dia IP-nya itu sama, IP-nya itu ya itu aja gitu, tidak berubah-ubah seperti DHCP ini. Nah untuk yang sebelah sini ini terdiri dari dua cell tower dan dua HP yang terhubung ke dua cell tower tersebut dengan menggunakan konfigurasi DHCP. Dan di sini juga menggunakan konfigurasi DHCP. Dan di sini ada server-servernya, itu ada DNS server, mail server, web server, dan DHCP server. Nah, langsung aja kita masuk ke simulasinya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya telah merangkai atau menyusun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam simulasi topologi jaringan tersebut. Nah, yang pertama ini ada cloud, router, switch, MSC, Central Office Server, dan lain-lain. Nah, kita langsung aja kita hubungkan. Yang pertama itu kita hubungkan terlebih dahulu untuk cloud-nya. Kita hubungkan Ethernet 6 ke router 0/0. Kenapa harus router per 0? Karena router nanti pada settingannya nanti kita akan men-setting untuk IP DHCP-nya itu yang di router 1 ini dengan menggunakan di Ethernet-nya itu di fast Ethernet 0/1 agar lebih mudah aja sih. Nah, ini kita masukkan 0/1 ke switch. Ini terserah yang mau dimasukin ke 0/1, 0/2 atau sampai 0/23 terserah, yang penting dia terhubung aja dan tidak salah nyolokin di fast Ethernet-nya ya. Nah, di sini kita dengan menggunakan kabel crossover untuk menghubungkan ke sentral MSC. Nah, di sini kan dia menggunakan kabel strike dan ini menggunakan kabel crossover untuk ke MSC-nya. Oke, lanjut. Di sini masih merah ya karena kita belum menghidupkan untuk routernya. Belum kita konfigurasi juga. Jadi dia masih merah untuk portnya ini, belum kita on kan, masih off, dia posisi off karena belum kita konfigurasi juga. Nah, setelah itu kita menggunakan kabel koaksial untuk ke towernya dari MSC. Kita hubungkan saja terlebih dahulu. Hubungkan koaksial. Nah, ini gimana caranya kita
caranya untuk menghubungkan smartphone ini ke cell tower ini atau tidak ke cell tower ini satu-satu pada setiap HP. Caranya itu yang pertama kita harus merubah providernya di sini. Misalkan kita rubah di MSC-nya ini XL. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih nama untuk providernya ini XL1 gitu misalnya. XL1. Nah, di sininya di smartphone-nya di settingan 3G 4G-nya ini jangan lupa untuk di-on-in terlebih dahulu dan provider name-nya itu kita ganti menjadi XL1 agar dia bisa terhubung ke cell atau BTS tower yang providernya sama, itu ya ada XL1. Oke, kita tunggu aja sambil kita di sini kita ganti menjadi XL2. Ini kita ganti juga untuk HP-nya si Joko jadi XL2. Nah, sudah terhubung ya yang ini. Kita lihat HP-nya si Rara sudah terhubung ke BTS XL1. Nah, sedangkan ini belum terhubung. Sambil kita tunggu juga terhubung, kita ganti ke sini. Nah, misalkan di sini untuk MSC-nya kita ganti untuk provider lain ya, misalkan 3 kita ganti jadi 3 aja gitu. 3. Kalau 3 kan kepanjangan, kita ganti jadi 3 aja gitu. Nah, di sini kita ganti menjadi 31 gitu misalkan. Nah, di sininya di HP-nya Kendil ini kita ganti juga menjadi 31. Nah, jangan lupa untuk di-on-kan ya, karena kalau nggak di-on-in dia nanti tidak akan terhubung atau data misalkan di HP itu datanya masih mati gitu. Nah, ini kita ganti menjadi 32 tower 3 kedua. Nah, sini jangan lupa di HP-nya Patrick ini dihidupin juga untuk datanya, data di HP-nya 32. Oke. Nah, ini udah dilihat ya, HP Rara itu sudah terhubung ke tower yang di sini XL1 tadi ya, dan Joko ini ke XL2. Nah, ini sudah terhubung semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang sebelah sini di jaringan Iteranya yang kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, ini ke kabel koaksial karena dia menggunakan kabel koaksial untuk menghubungkan ke modemnya. Nah, ini jangan yang port 1 ya, karena port 1 ini kan merupakan kabel ini ya, kabel crossover. Nah, ini yang ini koaksial yang kayak gini. Nah, itu kita masukkan ini gunakan port 1 ke fast Ethernet 0/0. Nah, yang ini kita 1/0 untuk masuk ke switch. Nah, ini terserah mau masukin yang mana. Nah, di sini kan kita nggak ada lagi ya untuk fast Ethernet yang untuk kabel crossover. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, pertama kita matikan terlebih dahulu untuk routernya. Nah, setelah itu kita masukkan ini CFE, crossover fast Ethernet. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sini udah terhubung ya, fast Ethernet 6/0. Oke, kita hubungkan ke switch. Oke, sudah terhubung. Setelah itu kita hubungkan ke Oke. Nah, di sini kan udah terhubung ya untuk di access point. Nah, setelah itu kita hubungkan karena di soal itu ini menghubungkan yang laptop hari ini terhubung ke access point dan laptop Fatih ini terhubung dengan menggunakan kabel crossover atau biasanya di sini itu kabel LAN atau kabel LAN, biasanya penyebutannya dengan kabel LAN atau kabel UTP lah, UTP gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke kabelnya
itu fast Ethernet 03 ke sini fast Ethernet 0. Jangan salah untuk inputkannya ya di laptopnya, jangan dimasukin ke USB atau USB 1, dia tidak akan terbaca nanti untuk IP-nya. Oke, setelah itu sudah terhubung, kita hubungkan untuk switch-nya ini ke pada server masing-masing. Masukin, kita hubungkan dan kita hubungkan satu-satu. Oke, sudah terhubung ya. Nah, di sini kenapa masih merah? Itu karena kita portnya dalam routernya ini belum kita hidupkan. Nanti pada saat kita mengkonfigurasi, dia bakal akan hidup. Oke, langsung aja kita konfigurasi. Yang pertama itu di cloudnya itu terlebih dahulu. Nah, di sini masih proses untuk menyambungkan ya ke switchnya. Sambil menunggu kita akan konfigurasi ya. Nah, di cloudnya ini cara konfigurasinya pertama kan ini kan untuk setelan awal itu nanti bakal masuk ke sini. Nah, kita bisa pencet ke config dan yang pertama itu ke Ethernet. Nah, di sini kan masih DSL. Kita ganti ke kabel. Nah, setelah itu kita ke kabel dan ini kan tadi di portnya koaksial 7. Nah, di portnya itu masuk ke port 6. Nah, koaksial itu di sini ya. Ini kan tadi kita nyambungkan menggunakan koaksial dan di sini ke port Ethernet 6. Nah, di sini di ADD saja. Nah, setelah ini ya, sini sudah. Nah, kita masuk ke bagian sebelah sini ya terlebih dahulu. Nah, kita di router. Di router ini kita yang pertama itu kita masuk ke config. Nah, di sini jangan lupa kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. IP yang diminta oleh di sini. Di sini sudah saya buat catatan ya di Cisco-nya 17 12 17 20 12 22. Nah, di sini kita pertama masukkan langsung untuk sini 17.20.12.22. Nah, untuk subnet masknya dia akan otomatis kalau kita enter. Nah, di sini termasuk IP kelas A karena dia cuman subnet masknya cuma 255.0.0.0. Nah, setelah itu kita masuk ke fase Ethernet 01. Nah, yang sebagian sini. Nah, kita masukkan 192.168.2.2. Nah, ini termasuk IP kelas C. Oke, setelah itu karena sudah, nah jangan lupa di sini, hampir lupa, di sini port statusnya ini jangan lupa untuk di-on-kan terlebih dahulu. Nah, ketika kita on-kan portnya, dia akan terhubung atau akan hijau. Nah, bagaimana caranya kita membuat di sini ini menjadi DHCP atau menggunakan IP DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol tadi. Nah, caranya itu kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa router config itu kita enter terlebih dahulu. Nah, terus masuk ke router. Nah, ini kita masukkan yang pertama itu configure terminal. Oke, kita enter. Nah, setelah itu router config kita masuk ke interface. Karena yang mau kita atur itu IP DHCP-nya dia interface fast Ethernet 0/1 ya, jangan salah untuk masukannya di fast Ethernet 0/1. Oke, kita enter aja. Oke, setelah itu kita masukkan IP DHCP yang tidak boleh digunakan, excluded address. IP-nya itu dari yang nggak boleh digunakan ya, dari 192.168.2.2. Nah, ini IP yang tidak boleh digunakan dari 198, 192, 168, 1.2.2 sampai 198
168.2.21. Nah, IP ini nanti tidak akan digunakan oleh smartphone Rara, smartphone Joko, smartphone Kendil, smartphone Patrick, atau digunakan oleh MSC-nya ini, dia tidak akan digunakan. Nah, setelah itu kita enter. Nah, untuk itu setelah itu kita masukkan IP DHCP full shell. Nah, kita enter lagi. Nah, kita masuk nih dari DHCP config. Nah, kita udah masuk ke router DHCP-nya untuk mengkonfigurasi router DHCP-nya. Nah, pertama kita masukkan terlebih dahulu network-nya, network IP aslinya itu 192. Jadi gerbangnya lah istilahnya, network aslinya gitu. 192.168.2.0. Nah, jangan lupa dimasukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita tulis default routernya itu. Nih, default routernya kita tulis default router IP dari router 0/1-nya 192.168.2.2. Nah, kita enter lagi. Nah, setelah itu kita masukkan DNS servernya, DNS server 8.8.8. Nah, kita masukkan DNS servernya ini yang di sini ya, 8.8.8 sesuai dengan DNS servernya. Oke, setelah itu kita udah selesai, kita exit. Setelah itu kita end. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, saya hampir lupa dari di sini. Nah, ini jangan lupa untuk di RIP ya. Jangan lupa untuk di RIP. Udah masuk. Sebagai penentu jalan terbaik lah gitu. Di RIP ini. Biar lewatnya penentu jalan terbaik. Nah, Oke, sudah. Nah, bisa kita lihat di sini apakah untuk memastikan apakah MSC-nya ini sudah dapat IP, kita bisa lihat di backbone. Nah, bisa kita lihat IP address-nya sudah didapatkan oleh MSC-nya ini, dimana dia mendapatkan IP 192.168.2.1. Nah, kenapa dia mendapatkan 192.168.2.1 dengan konfigurasi DHCP? Nah, karena kan tadi yang tidak boleh digunakan itu kan IP-nya dari 192.168.2.2. Nah, berarti dia udah dapat nih. Oke, nah yang ini bisa kita lihat juga apakah dia sudah dapat. Oke, sudah ya. Dia 192.168.2.22. Nah, Oke, sudah. Jadi untuk sebelah sini kita sudah bisa dikonfigurasi ya. Sudah selesai. Oke, kita langsung masuk aja ke sebelah sini. Ini tidak perlu diotak-atik ya untuk kabel modem ya. Nah, kita bisa langsung masuk ke sini aja ke router. Oke, masih sama. Oke, ini kenapa masih kayak gini ya? Ini karena kita tadi belum menghidupkan untuk routernya terlebih dahulu. Kan tadi kita udah matiin untuk memasukkan tambahannya tadi fast internet. Nah sekarang masih device is still booting. Nah, dia masih ngebooting. Oke, sudah. Nah, kita masukkan ke fast ethernet 0/0. Oke, jangan lupa untuk di on kan dan dimasukkan IP-nya. 0/0 itu adalah 17.17.17.17. Oke, kita enter aja. Nah, untuk fast internet 1/0-nya itu yang ini ya, yang ini kita masukkan di 1/0 itu ada 8.0.0.2. Oke, enter. Nah, ini dia otomatis ya untuk subnet masnya. Nah, tadi kan yang sebelah sini kan kita, oh ya jangan lupa di on kan ya. Nah, di sebelah sini kan kita menggunakan fast ethernet 6/0 ya. Kalau misalkan masukkan IP di sini, dia tidak akan hidup. Nah, kita masukkan di sini untuk IP-nya. Nah, IP-nya berapa?
IP-nya ini nih, 200.87.100.2. Nah, bisa kita enter aja langsung. Nah, dia dapat sampelnya otomatis. Nah, jangan lupa untuk di-on kan ya, biar dia bisa terhubung. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, jangan lupa untuk di-rip. Oke, di ADD yang ini di-rip di ADD yang 6/0, tarik juga ADD. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita masuk ke, kan tadi kan diminta untuk DHCP ya, dapat IP-nya DHCP ya. Yang sebelah sini kan menggunakan IP DHCP ya. Nah, bagaimana caranya? Masih sama. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita jangan lupa untuk end dulu terlebih dahulu. Dan setelah itu kita masukkan masih sama configure terminal. Enter. Nah, setelah itu kita masukkan interface fast Ethernet. Nah, tadi untuk interface fast Ethernetnya jangan lupa sesuai dengan kita masukkan ke port yang mananya. Tadi kan saya masukkan di 6/0 ya. Nah, jadi dia jangan lupa untuk memasukkan di situ ya. Oke, setelah itu kita masukkan IP DHCP exclude jangan sampai kita salah untuk menuliskan di sini ya untuk CLI-nya, karena nanti dia tidak akan mendeteksi untuk scriptnya ini. Exclude address. Nah, IP-nya dari 200 yang tidak diperbolehkan, 200.87.100.2 sampai 200.87.100.21. Oke, itu kita enter. Nah, IP kita akan membuat konfigurasi IP DHCP pool shell. Oke, networknya itu network 200.100.0. Nah, subnet masknya 255.0. Oke, setelah itu default router. Nah, IP-nya itu default routernya yang di IP di fase Ethernet 6.0 ini, IP-nya itu 200.87.100.2. Nah, kenapa default routernya ini menggunakan IP yang ini? Karena yang akan kita buat untuk IP DHCP-nya itu yaitu adalah di port yang fast Ethernet 6/0 ini. Jadi dia nanti akan otomatis menggunakan IP DHCP. Oke, lanjut. Kita enter aja. Kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan DNS servernya. DNS server. Nah, DNS servernya ini masih sama menggunakan DNS server yang di sini yaitu 8.8.8.8. Oke, enter. Nah, udah selesai. Kita bisa tulis exit, habis itu end. Oke, sudah. Nah, bisa kita lihat di sini untuk konfigurasinya. Ini kan untuk di fase internetnya. Nah, ini kan masih statik ya. Kita bisa rubah ke DHCP terlebih dahulu. Nah, sudah dapat IP 200.87.101. Nah, kenapa harus dirubah menjadi
ini karena kan ini kalau ini kita harus menggunakan IP yang statik atau bisa disetting IP-nya berapa. Nah, sedangkan ini DHCP ini kita dapat IP ya dari routernya tadi yang udah kita setting di CLI-nya tadi. Nah, udah ya, sudah dapat IP ya. Oke, lanjut ke laptop si Janu. Kita dilihat di sini di fase Ethernet. Nah, ini masih statik, kita rubah ke DHCP. Apakah dia udah dapat IP? Oke, sudah dapat IP ya laptopnya si Janu. Nah, di sini bagaimana caranya? Nah, di sini untuk access point ini nggak usah dirubah, bisa kita lihat aja. Nah, mungkin nanti bakal kita rubah di sini kalau misalnya mau dibuat namanya, atau bisa kita kasih misalnya wifi-nya kita kasih password lah biar aman gitu. Nah, bisa kita rubah di sini. Oke. Nah, di sini kita rubah aja untuk namanya. Misalkan nama saya Fauzan. Nah, saya mau kasih sandi nih biar orang lain nggak bisa akses. Kita kasih sandi misalkan jangan masuk. Nah, nih. Oke. Udah. Oke, udah. Oke. Oke, coba kita lihat. Jangan masuk. Oh ya, jangan panjanganlah 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan. Nah, di sini caranya untuk menyambungkan ke access point-nya, kita ke config. Habis itu kan di sini masih masih belum ada pilihan untuk wireless. Nah, gimana caranya? Untuk itu kita matikan terlebih dahulu laptopnya. Setelah itu kita pindah dan ini kita masukkan. Bisa wireless. Oke, jangan lupa dihidupkan biar bisa kebaca. Nah, di sini kita udah dapat wireless ya, interface-nya. Wireless. Kita udah di on kan. Nah, untuk SSD-nya ini kita ganti menjadi Fauzan ya, sesuai dengan itu. Nah, ini kita ganti tadi passwordnya 123 4 5 6 7 8. Oke. Sudah. Apakah dia akan terhubung? Oke, sudah terhubung ya. Sudah bisa terhubung ya. Nah, jadi kenapa harus sama SSD-nya? Karena kan kalau misalnya dia tidak sama, dia tidak akan mendeteksi atau dia tidak akan masuk ke secara otomatis ke access point-nya ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi untuk DNS servernya. Nah, bagaimana cara untuk mengkonfigurasinya? Ini layar awal. Nah, masuk ke konfigurasi. Nah, kita set jangan diganti menjadi DHCP. Kita akan mengeset IP statik. Nah, untuk gateway-nya di sini 8.0.0.2. Nah, DNS servernya itu di 8 tadi di 8.8.8. Nah, setelah itu kita masuk ke fast Ethernet. Nah, di sini kita masukkan untuk IP dari servernya tersebut. Nah, di sini IP-nya itu 8.8.8.8 karena ini kan server DNS ya. Kita enter aja, dia otomatis mendapatkan subnet mask. Oke. Selanjutnya masih sama seperti itu caranya. Kita masukkan gateway-nya 8.0.0.2. DNS servernya 8.8.8.8. Pas Ethernetnya di IP address-nya itu di 8.8.8.11. Kita enter otomatis. Kita lihat lagi di setting. Nah, 8.0.0.8 kali. Oke, sudah. Kita masuk ke web server. Rekonfigurasi kita masih sama 8.0.0.2. DNS servernya 8.8.8.8. Sini masih sama, IP address-nya itu 8.8.8.12. Tambahnya otomatis. Nah, di sini DHCP konfigurasi
gateway-nya masih sama 8 titik enggak 8.8.8.8 internetnya itu di IP-nya 8.8.8.13. Bentar, oke. Oke, ini sudah terkonfigurasi ya. Coba kita cek apakah sudah tersambung. Kita coba ini ke laptop ini. Oke, udah successful ya, berarti sudah bisa terhubung. Misalkan ini ke server, laptop Sultan ke server. Oke, masih violet. Bisa kita coba lagi. Oke, udah successful ya, laptop Sultan ke server DHCP. Nah, setelah itu apakah kanan kirinya sudah terhubung? Kita coba cek. Udah successful dari router kanan ke router kiri. Oke, maka udah terhubung ya. Maka untuk topologinya ini antara kanan dan kiri maka sudah terhubung. Oke, selanjutnya topologinya udah jadi. Selanjutnya kita masuk ke soalnya. Nah, soalnya itu petunjuk soal. Daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain Itera AC/ID. Yang kedua, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda dengan area yang berbeda. Oke, kita masuk aja langsung ke sini. Oke, gimana caranya biar ini bisa ngirim email ke sini, dan ke sini. Pertama kita masuk ke sini DNS server, kita masuk ke service, kita masuk ke DNS. Nah, kita masukkan domainnya Itera AC/ID, addressnya 8.8.8.11. kita add. Oke, setelah itu kita masuk ke mail server, kita ke service, ke email. Nah, di sini domainnya kita buat jadi Itera AC/ID. Kita set. Nah, setiap usernya kita masukin. Yang pertama itu ada Rara, passwordnya 1 aja biar nggak susah. Habis itu ada Joko, kita buatkan akunnya, buatkan akun emailnya. Habis itu ada Kendil, passwordnya 1. Habis itu ada Patrick, passwordnya 1. Habis itu ada Sultan, laptopnya Sultan, passwordnya 1. Habis itu ada JJ, laptopnya passwordnya 1. Biar nggak lupa passwordnya 1 semua, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Satu lagi Janu. Oke, sudah. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, setelah itu kita daftarkan emailnya di masing-masing laptopnya nih. Caranya gimana? Di desktop coba kita lihat. Nah, IP-nya udah DHCP. Kita lihat, kita masuk ke email. Nah, habis itu kita daftarkan di sini nih, configure email, membuat email, your name, namanya tadi kan Janu, email addressnya Janu itera.ac.id. Incoming email servernya kita masukkan IP dari mail server 8.8.8.11, masih sama 8.8.8.11. usernya tadi kan Janu, passwordnya itu 1. Nah, di save, kita masukkan terlebih dahulu semuanya ya, biar kita nanti tinggal melakukan pengirimannya aja. JJ mail address JJ itera.ac.id 8.8.8.8
8.8.8.11. Username-nya JJ, passwordnya 1. Oke, sudah. Stop. Terakhir kita masukkan namanya siapa ya tadi ya, Sultan, namanya Sultan itera.ac.id 8.8.8.11 8.8.8.11. Username-nya Sultan, passwordnya 1. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita masuk ke HP-nya si Patrick. Nah, kita lihat IP-nya DHCP. Oke. Kita bisa lihat di konfigurasi aja nih. Nah, ini udah dapat IP nih. Kalau misalnya mau lihat IP di sini ya, kita bisa lihat. Kita masuk ke email, kita daftarkan lagi Patrick, email address-nya patrick.itera.ac.id 8.8.8.11 8.8.8.11. Username-nya Patrick, passwordnya 1. Kita save. Oke, kita masuk ke HP-nya si Kendil. Kita lihat, udah dapat IP juga. Salah pencet ke email. Namanya tadi siapa? Kendil itera.ac.id 8.8.8.11 8.8.8.11. Username-nya yang tadi udah dibuat, Kendil, passwordnya 1. Kita save. Kita masuk ke HP-nya si Joko. Kita lihat udah dapat IP. Masuk ke desktop, email, kita masukkan Joko, namanya Joko itera.ac.id 8.8.8.11 8.8.8.11. Username-nya Joko, passwordnya 1. Kita save. Nah, setelah itu kita masuk ke HP-nya si Rara. Stop, email Rara itera.ac.id 8.8.8.11 8.8.8.11. Username-nya itu Rara, passwordnya 1. Oke, sudah. Nah, kita kan disuruh lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda dengan area yang berbeda. Oke, dengan area yang berbeda. Jadi ngirim ini area ini, ngirim ke area ini. Oke. So, kita masuk aja. Oke, berarti ini ngirim ke sini, itu ini ngirim ke sini. Oke. Kita masuk ke Rara. Coba kita kompos, kita mau ngirim ke Kendil. Misalkan Kendil .itera.ac.id. Subjeknya halo sampai mana. Oke, kita send. Nah, kita lihat
Nah, udah send sukses. Oke, kita lihat aja ke smartphone-nya si Kendil. Apakah dia udah masuk? Kita lihat. Oke, udah masuk ya untuk emailnya tuh dari Rara. Halo, sampai mana Kendil lo? Oke, udah masuk. Kita sekarang dari Rara mau ngirim ke area yang berbeda. Kita ngirim ke sebelah sini. Ke JJ. Buat JJ. JJ itera.ac.id. Subjeknya halo. Udah di mana? Kita send. Oke, send success. Sending mail to JJ itu. Udah sukses. Coba kita lihat di laptopnya si JJ apakah dia sudah menerima. Oke, udah menerima dari Rara tuh. Halo, udah di mana? Oke, sukses. Nah, sekarang kita ke HP-nya si Joko. Kita ngirim ke Patrick. Oke, salah pencet. Kompos Patrick itera ACID. Subjeknya selamat siang. Nanti mau ke Tera jam berapa? Misalkan nih mau janjian ke Patrick dari Joko. Oke, nah bisa kita lihat sukses dari Patrick. Coba kita lihat di HP-nya si Patrick apakah sudah sukses atau sudah diterima. Oke, selamat siang, nanti mau ke Itera jam berapa? Oke, udah bisa diterima ya. Nah, selanjutnya kita ngirim coba ke area yang di sebelah sini, ke laptopnya Sultan. Dia mau janjian lagi nih sama si Sultan biar bareng bertiga. Sultan itera.ac.id. Subjeknya selamat siang mau ke Itera jam berapa Oke, kita send. Apakah sudah diterima? Oke, berhasil send sukses ke Sultan. Coba kita lihat di HP-nya si Sultan apakah sudah diterima. Apakah emailnya masuk? Kita lihat di receive. Oke, dari Joko. Udah bisa masuk ya. Berarti bisa ya dari sebelah sini. Jadi bisa ya HP-nya si Rara, HP-nya si Joko melewati BTS ini mengirim ke area sebelah sini dan area sebelah sini. Jadi sukses. Oke, kita lanjut ke HP-nya si Kendil. Tadi Joko, sekarang Kendil. Oke, kita lanjut. Kita mau ngirim ke Joko lah dari Kendil. Joko, ngirim ke Joko. itera.ac.id. Subjeknya halo. Halo Kendil. Udah di mana nih? Kita kirim. Apakah sudah diterima? Send success to Joko. Nah, berarti ngirimnya udah. Coba kita lihat di HP-nya Joko. Apakah sudah diterima? Oke, diterima dari Joko. Halo Kendil, udah di mana? Berarti sukses. Oke, selanjutnya kita ngirim ke sebelah sini ya. Sebelah sini. Kita ngirim ke area sebelah sini. Apakah bisa? Kita ngirim ke Janu. Kita ngirim ke Janu itera.ac.id. Subjeknya
subjeknya halo, selamat siang. Kita kirim halo, selamat siang, gimana nih, misalkan kita kirim nih. Oke, bisa ya ke Janu, send success. Coba kita lihat di laptopnya si Janu apakah sudah diterima. Bisa kita lihat, refresh. Nah, diterima ya dari Kendil. Tadi kan dari Kendil ngirim ke Janu. Oke, udah terima. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke HP-nya si Patrick. Coba kita ngirim ke Rara. Kita ngirim ke Rara. Rara itera.ac.id. Subjeknya halo. 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 Halo Rara. Makan di mana? Nanya mau makan di mana. Oke. Oke. Send success to Rara. Oke, berhasil. Berarti dari Patrick ngirim ke Rara. Coba kita lihat di HP-nya si Rara apakah sudah ada. Oke. Halo Rara, makan di mana? Oke, sukses. Selanjutnya kita ngirim ke area sebelah sini. Kita ngirim ke Janu. Kita ngirim ke JJ. Ngirim ke Sultan. Siapa ya? Ke JJ aja deh. JJ buat itera ac id. Oke, subjeknya itu halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Lagi di mana JJ? Kita set apakah dia terkirim. Oke, send success to JJ. Oke, kita lihat di laptopnya si JJ apakah sudah diterima pesannya dari si Patrick. Nah, oke, sudah diterima ya. Halo, selamat pagi, lagi di mana JJ? Sudah diterima ya. Jadi dari area sini bisa ke area sini, bisa area sini, dari area sini bisa ke area sini, bisa ke area sini. Nah, yang terakhir kita coba ke di area sini nih. Bisa ngirim nggak sih ke area 2 ini? Pertama kita coba di Sultan. Di Sultan kita ngirim ke Rara. Rara itera.ac.id. Subjeknya itu Rara. Manggil Rara. Ada di itera nggak? Oke, set. Oke, sukses ke Rara dari Sultan. Coba kita lihat di HP-nya si Rara apakah sudah diterima. Fast. Nah, sudah diterima Rara. Udah diterima nggak? Oke, bisa. Lanjut ke kita ngirim ke Patrick. Kita ngirim ke Patrick. Patrick. Subjeknya selamat pagi. Masih di laut nggak? Oke, kita set. Send success to Patrick. Oke, berarti kita coba kita lihat di HP-nya Patrick apakah sudah diterima oleh Patrick. Oke, sudah dari Sultan. Masih di laut nggak? Selamat pagi. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke JJ. Kita mengirim ke Joko. JJ Joko. Oke. Coba kita kompos. To Joko. To Joko. itera.ac.id. Subjeknya itu selamat malam. Selamat malam Joko. Wah, tipe. Lagi di mana? Kita set apakah sudah dikirim. Send success to Joko. Oke, bisa. Coba kita lihat di sini apakah sudah diterima oleh Joko.
Oke, bisa ya. Bisa kita lihat, bisa nih dari Joko. Wah, RTO ini. Wah, nah itu kan connection to maaf. Coba kita ulang aja. Wah, kita lihat di email. Coba kita ulang aja, ngirim ke Joko tadi karena RTO Joko tera.ac.id. Halo, gimana, coba set. Oke, sudah set sukses sending mail to Joko. Oke, sudah sukses udah sukses. Nah, sudah ya. Halo, di mana tuh? Jadi nggak bisa itu karena RTO. Ya biasalah, kadang-kadang emang sering begitu. Oke. Oke, udah sukses ke area ini. Sekarang kita ke area ini, ke kendil. Oke, kita buat to kendil. Tadi nggak bisa ngelihatnya karena mungkin RTO atau mungkin saya tadi salah untuk memasukkan emailnya. Tapi setelah dicoba lagi, tadi sudah keterima dari JJ ke Joko. Sekarang kita lanjut ke kendil itera.ac.id. Subjeknya selamat malam. Selamat malam. Udah makan belum? Oke, coba kita set. Oke, send success to kendil. Apakah sudah diterima oleh kendil? Coba kita lihat di emailnya. Oke, sudah diterima ya dari JJ. Udah makan belum? Oke, lanjut ke Janu. Udah bisa, kita lanjut ke Janu. Email. Kita masuk ke Kompos, kita mau ngirim ke Rara itera.ac.id. Subjeknya halo gimana. Oke, coba kita kirim. Send success to Rara. Kita buka di Rara. Sudah diterima oleh Rara. Halo dari Janu. Oke, udah bisa diterima ya. Langsung kita ke Patrick. Coba kita Patrick tera.ac.id. Subjeknya halo pengen pulang. Kita set. Coba, oke, sudah sukses. Kita lihat di Patrick, sudah diterima dari Janu. Oke, sudah diterima. Jadi topologi jaringan ini bisa digunakan ya, atau sukses untuk mengirim dari area sini ke area sini dan ke area sini. Oke, sekian presentasi UTS dari saya. Saya akhiri, bila saya salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.